mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Ikuti saya berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami telah memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru-guru yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saya katakan amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan juga saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, semua adik-adik di rumah duduk yang manis, tonton videonya sampai selesai karena nanti di akhir video Kak Esther dan Kak Yer akan memberikan teka-teki. Iya, teka-teki. Nah, adik-adik hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan pastikan adik-adik mendengarkan dengan baik sehingga adik-adik dapat memahaminya dengan baik. Nah, firman Tuhan hari ini kita bahas tentang kuasa doa. Nah, adik-adik ini percaya nggak ya bahwa doa itu mempunyai kuasa? Siapa yang percaya boleh angkatkan tangannya, lambaikan tangannya. Nah, semua pasti percaya bahwa di dalam doa kita dapat merasakan kuasa Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayatnya ke 19. Nah, firman Tuhan hari ini kita belajar tentang Petrus. Kalau kita lihat perikopnya, Yakobus mati, Petrus lepas dari penjara. Nah, kita baca dulu ayat yang keempat ya. Kita masuk ayat yang keempat. Ini setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke hadapan orang banyak. Nah, ayat yang kelima. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, di sini satu hal yang saya mau tekankan adik-adik. Nah, ketika Petrus dipenjarakan, ketika dia ditangkap dan dia dipenjarakan, nah di sini jemaatun orang-orang percaya waktu itu terus mendoakan Petrus. Mungkin ini jemaat Tuhan akan berpikir bahwa itu mungkin Petrus tidak akan diselamatkan lagi, pas dia akan mati, pas dia akan dibunuh. Nah, yang pertama adalah Yakobus sudah dibunuh, Yakobus sudah mati, dan sini kemudian ditahanlah Petrus dan dia dipenjarakan di bawah ini pengawasan 4 regu, dan masing-masing dalam regu itu adalah terdiri dari 4 orang. Tadi dia diawasi dengan sangat ketat. Diperhatikan saat itu kedua tangannya diborgol dengan apa? Dengan rantai, dan dia nggak bisa bergerak apa-apa, dan dia sangat tidak mungkin dia bisa lolos dari penjara itu karena dia sangat dijaga dengan begitu ketat. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik ayat yang kelima. Ini di ayat yang berikutnya adalah dengan demikian ini ketika dia ditahan, jemaat Tuhan dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan, mereka memohon belas kasihan itu supaya Petrus dengan cara Tuhan Petrus dapat dibebaskan dari penjara. Nah, sekalipun mereka berpikir pasti Petrus akan mati, tapi mereka berdoa supaya Petrus dikuatkan oleh Tuhan. Tapi apa yang tidak dipikirkan oleh jemaat waktu itu, pasti Petrus akan mati. Tapi satu hal yang sangat terjadi adik-adik. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, pada ayat ke-6. Nah, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang-orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat yang berikutnya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepu Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Karena apa? Karena doa orang percaya. Doa orang-orang jemaat waktu itu ketika mereka berdoa bertekun memohon kepada Tuhan, ada henti-hentinya mereka berseru kepada Tuhan. Nah, saat itu terjadi mujizat, terjadi kuasa Tuhan. Hal yang tidak mungkin itu terjadi. Dan saat itu di ayat yang ke-7 tiba-tiba berdiri seorang malaikat di samping Petrus dan dia menepuk bahunya, menepuk punggungnya, dan di situ dia menepuk dan dia berkata bahwa bangunlah.
Maka saat itu pun juga gugurlah rantai yang ada di tangannya. Hal yang tidak mungkin, hal yang mengherankan, hal yang tidak masuk akal di dalam pikiran kita manusia. Mungkin jemaat itu tidak pernah berpikir bahwa dia akan lolos. Tapi saat ini ketika mereka tuh menepuk ini Petrus, dan saat itu ketika ini Petrus sadar dan dia bangun, maka langsung gugur rantai yang ada di tangannya. Wow, mujizat yang luar biasa, kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Percaya nggak adik-adik? Pasti kita semua percaya bahwa di dalam doa ada kuasa Tuhan yang terjadi. Ada mujizat Tuhan, ada hal yang Tuhan kerjakan di luar apa yang kita pikirkan. Amin. Nah, di bagian berikutnya ayat ke-8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan ini kenakanlah sepatumu. Ia pun ini berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Nah, setelah itu malaikat itu menyuruh dia untuk mengenakan jubah, memakai sepatu untuk mengikut dia. Dan ayat yang berikutnya adalah lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sebuah penglihatan. Mungkin dia kira bahwa itu hanya sebuah mimpi, dikira bahwa itu hanya sebuah penglihatan, dan dia tidak sadar bahwa itu benar-benar terjadi dalam hidupnya. Dan ayat yang berikutnya, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua sampai kepada pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendiri. Dia ada orang yang membukanya. Ini pintu gerbang itu adalah gerbang besi, dan itu digembok, dikunci rapat-rapat, dan tidak seorang pun yang bisa melewatinya tanpa dibuka. Nah, saat itu adik-adik saya lihat dalam bagian ini adalah ada kuasa Tuhan yang terjadi. Dengan kuasa Tuhan, pintu itu langsung terbuka dengan sendirinya. Enggak ada orang yang membuka. Siapa yang membukanya adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berkuasa. Amin. Nah, yang berikutnya, setelah ia sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ketika dia sadar, ketika dia udah menjauh dari situ, ketika sesudah dia melewati gerbang itu, mereka Tuhan langsung meninggalkan dia. Baru dia sadar bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan menyertai dia dan membebaskan dia dari tangan orang yang ingin membinasakan dia, yaitu Herodes. Nah, adik-adik, ada satu hal yang saya mau katakan dalam bagian ini yang penting untuk kita semua. Adik-adik tahu bahwa, di dalam doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Adik-adik sudah lihat kan tadi kan apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan ketika orang yang mereka kasihi, orang yang pemimpin mereka itu Petrus, sedang dalam penjara, sedang dalam tahanan, mereka bersatu hati, bertekun mendoakan Petrus. Nah, adik-adik ini pernah nggak berdoa buat papa mamamu, buat sahabat-sahabatmu, buat teman-temanmu sekolah? Pernah nggak? Pasti pernah ya Ki. Pasti sangat pernah. Nah, kau harapkan bahwa adik-adik semakin berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Mungkin adik-adik ini, mungkin Ci, ini doa itu seperti apa sih menurut Cici? Doa itu kita tuh kayak lagi ngobrol sama Tuhan. Iya, ngobrol sama Tuhan. Nah, sedang kita berdialog sama Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, doa bukan karena paksaan dari orang lain. Doa bukan karena paksaan dari cici-cici guru-guru sekolah minggunya. Doa bukan karena disuruh oleh papa mama, tapi doa harus timbul dari hati kita karena kita mau berdoa meminta sesuatu daripada Tuhan Tuhan Yesus. Nah, ketika ada sungguh-sungguh minta sesuatu, mungkin mamamu sangat sakit, kamu tumpah kata mama, Tuhan Yesus sembuhkan mamaku, dengan hatimu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Mamamu akan papamu akan adikmu, kakakmu akan sembuh karena Tuhan yang berkuasa. Nah, yang kedua adalah di dalam doa, berserah di dalam doa menjadikan kuasa ini berserah dalam doa, kuasa Tuhan menjadi nyata. Ketika adik-adik berserah sama Tuhan, berserah itu berarti kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan apa yang kita ingin minta, ingin doakan kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berkuasa melakukan apa yang Tuhan akan kerja sama seperti tadi dengan jemaat yang mendoakan Petrus.
pada saat itu mereka bersatu hati dan mereka hanya berserah sama Tuhan. Mereka hanya berharap sama Tuhan. Dan pada saat itu kuasa Tuhan terjadi. Dan pastikan adik-adik, jika adik-adik percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, saya yakin percaya bahwa adik akan merasakan kuasa Tuhan, adik akan merasakan mujizat Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Bahkan juga adik-adik akan mendoakan orang lain, maka orang lain juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mungkin dari Kiki ada yang mau disampaikan, tambahkan, silakan. Iya adik-adik, berdoa itu bukan kalau kita lagi butuh sesuatu, tapi ketika berdoa itu kayak kita lagi ngobrol aja gitu sama Tuhan. Pokoknya apapun yang ada dirasain, lagi sedih, senang, semuanya kita obrolin sama Tuhan. Oke, terima kasih Cina. Sekarang saatnya kita mendengarkan tantangan dari Cici. Nah, adik-adik, tantangannya adik-adik akan mengisi teka-teki. Nanti ketika video ini dikirim, akan dikirimkan juga teka-tekinya bersama videonya. Lalu nanti kirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Setelah itu nanti akan dicek oleh Kak Yeremias dan juga Kak Esther. Oke? Oke. Nah, sekarang ini firman Tuhan kita sudah dengar dan Koko rindu adik-adik melakukannya, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan dan alami kuasa Tuhan di dalam doa. Nah, saatnya sekarang kita berdoa bersama-sama. Nanti Ci Esther akan memimpin kita dalam doa. Ya, kita semuanya mau berdoa, lipat tangannya untuk matanya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan melalui video. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. God bless you.